Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Marifa, mahasiswa Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester komputer akuntansi. Jadi di video kali ini akan mengerjakan dari menu utama sampai laporan posisi keuangan. Di sini sudah disediakan jurnalnya, neraca dari daftar akun, daftar kode bantu, hingga transaksinya. Pertama-tama kita akan mengerjakan menu utama. Di sini sudah ada bagaimana cara membuat backgroundnya. Pertama kita harus insert, lalu picture, kemudian di download kita cari file gambar apa yang kita pengen, kemudian bisa kita atur aja nantinya. Lalu kemudian bagaimana cara membuat shape atau kotak-kotak di sini. Itu caranya tinggal kita tambahkan insert lalu shape yang kita pengen, lalu kita tambahkan di sini. Sebenarnya bebas, sesuai selera kita aja ingin buatnya seperti apa. Seperti itu. Lalu kemudian di sini saya sudah siapkan semuanya, lalu kita satu buat contoh daftar akun. Nah, kemudian kita bisa atur sesuai yang kita pengen, sebesar apa, dan bagusnya sebagaimana. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan buat bagaimana caranya menu utama ini langsung masuk ke lembar kerja di Excel yang kita mau. Jadi misalnya daftar akun, kita tidak perlu klik daftar akun di sini, tapi bagaimana cara mudahnya, yaitu bisa kita klik kotak yang kita ingin, lalu klik kanan, kemudian hyperlink, lalu klik yang di paste in this document. Kan tadi kita masuk ke daftar akun dulu pertama. Jadi kita klik yang pindahkan ke daftar akun, kemudian oke. Nah, bisa juga saya contohkan lagi yang kedua yaitu buku besar. Di sini kita misalnya masuk ke buku besar ya, pivot table. Nah, jadi kalau kita mau langsung ke daftar akun, kita tidak perlu ke sini, tapi bisa langsung ke menu utama, kita klik yang daftar akun ini, sudah akan ketampilannya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang cara kedua, yaitu daftar akun. Nah, kan tadi di soalnya sudah tersedia untuk daftar-daftar akun yang ada. Nah, terus ini sudah dibuat. Nah, kemudian di daftar akun ini tuh sudah ada kode, nama akun, pos saldo, pos laporan, debit, dan kredit. Nah, di sini yang masih kosong kan pos laporan dan pos saldo. Nah, sekarang kita pertama isi bagaimana cara mengisi bagian yang kosong pertama ini pos saldo. Caranya itu kita ke data, kemudian data validation. Nah, kemudian allow-nya ini kita list, kemudian ignore blank-nya kita unchecklist, lalu search-nya itu kita ganti menjadi debit dan kredit. Debit, kredit. Lalu kita klik OK. Nah, di sini itu debit untuk bagian aset dan beban. Lalu kreditnya itu untuk bagian liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Di sini kita masukkan pas itu debit ya. Lalu bisa kita tinggal klik 2 kali lalu terganti. Nah, di sini untuk pos saldo kita ganti di mana yang harusnya itu menjadi kredit. Di sini akumulasi penyusutan gedung itu harusnya kredit ya. Kemudian sampai ke penjualan ini kredit. Cuma untuk brief ini, brief masuknya ke debit. Lalu sekarang mengisi pos laporan juga sama, tapi untuk pos laporan ini data validation-nya kita ganti menjadi neraca dan laba. Jadi ke data validation, lalu list, search-nya neraca, laba rugi.
ignore blanknya juga di unchecklist, lalu kemudian oke. Nah, kemudian kita baca, kita checklist 2. Nah, untuk laba rugi itu ada di penjualan sampai ke biaya penyusutan gedung. Nah, setelah itu sudah untuk bagian daftar akun, kemudian kita lanjut ke step ketiga, yaitu ke kode bantu. Nah, sama di sini kode bantu untuk di soal sudah tersedia. Nah, di kode bantu ini ada kode, nama, status, dan saldo awal. Nah, sekarang kita masukkan yang kosong ini statusnya ya. Caranya juga sama seperti tadi menggunakan data validation. Cuma untuk di data validation di kode bantu ini, kita source-nya itu kita pakai utang dan piutang. Utang, piutang. Kemudian ignore blanknya juga kita unchecklist, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita copy aja sampai bawah. Nah, ini bisa kita rapikan sesuai yang ada di soal ya. Di sini bisa dilihat bahwa toko Laka Karya sampai PT Graha Muda itu utang, kemudian PT Jaya Raya sampai Putri Ayu itu piutang. Jadi kita rubah dulu untuk di Excel-nya. Nah, sudah berubah untuk di daftar kode bantu. Kemudian sekarang kita ke step keempat, yaitu ke pembuatan jurnal umum, di mana setiap transaksi yang terjadi itu dimasukkan ke dalam jurnal umum. Nah, di sini di soal ada beberapa transaksi. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Juli 2019. Pembayaran beban iklan selama bulan Juni sebesar 275.000. Artinya di mana di sini itu pada tanggal 1 Juli 2019 karena membayar iklan berarti akunnya adalah biaya iklan pada kas. Nah, di sini kita masukkan saja tanggal. Nah, kemudian di sini kode akun atau nomor akunnya itu kita bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu menggunakan rumus kita harus kasih dulu untuk kode akun ini di define name untuk kodenya. Jadi kita bisa drag aja untuk yang kode ini, kemudian kita ke formula, kemudian kita kasih define name. Ini penamaannya kita kasih nama kode akun untuk yang ada di daftar akun. Lalu kemudian yang di kode bantu juga kita kasih nama, yaitu kode bantu. Nah, sekarang kita lanjut ke pengerjaan kode akunnya. Pada tanggal 1 Juli ini kita cara pengisiannya menggunakan data validation, kemudian allow-nya ini kita list, karena tadi kan di daftar akun kode akunnya kan sudah kita itu ya masukkan ke define name. Jadi source-nya ini kita tinggal sama dengan kemudian kode akun. Lalu ignore blank-nya kita hilangkan, kita unchecklist, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk kode-kode akun yang ada di daftar akun. Ini bisa kita copy aja sampai kotak yang kita butuhkan. Kemudian kita masukkan. Kan tadi itu akunnya biaya iklan pada kas.
Nah, kita coba biaya iklan itu kode akunnya adalah 5103. Nah, setelah itu untuk penambahan akun juga kita bisa menggunakan cara cepatnya atau cara mudahnya itu kita pertama ke daftar akun dulu. Nah, ini dari kode sampai semuanya ini kita ke define name lagi. Jadi langsung ke deteksi saat nanti memasukkan apa yang kita ingin gunakan. Nah, di sini yang daftar akun kita namakan ini ya, daftar akun. Daftar akun untuk yang kode ini. Kemudian klik OK. Sama untuk di kode bantu juga kita define name dulu untuk nama-nama akun yang ada di kode bantu. Ini kita klik OK. Nah, setelah itu untuk penamaannya itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya kita masukkan kodenya. Lalu untuk table array-nya itu di sini kita menggunakan daftar akun. Karena biaya iklan itu kan masuknya di daftar akun. Lalu call index number nomor 2 karena nama akun ada di kolom kedua. Kemudian false. Nah, sudah. Kemudian kita ke kas. Kas itu kodenya adalah 1101. Oh ya, ini kita copy aja rumusnya. Seperti itu. Lalu kemudian di sini ada kolom keterangan. Tadi kan membayar biaya iklan. Jadi kita namakan di sini adalah pembayaran biaya iklan. Ini bisa kita copy aja. Nah, tadi pembayaran biaya iklannya itu sebesar 275.000. Kemudian transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 2 Juli 2019 diterima pembayaran piutang dari Genta Sanjaya sebesar 1.500.000. Berarti di sini adalah akunnya kas pada piutang. Nah, sekarang di sini pada tanggal 2 ya. Tanggal 2 Juli. Lalu akunnya adalah kas pada piutang. Berarti kas piutang itu 1102. Nah, kemudian di sini kan diterima pembayaran piutang dari Genta Sanjaya. Genta Sanjaya itu kan ada di daftar kode bantu. Berarti di sini kita rubah untuk kode akunnya di data, lalu data validation, kemudian di sininya jadi kita ganti menjadi kode bantu. Nah, di sini untuk Genta Sanjaya itu akunnya kodenya adalah PJB001. Nah, di sini juga kita rubah, berarti untuk penamaannya VLOOKUP jadinya daftar bantu. Nah, setelah itu diterima pembayaran piutang. Kita copy. Kemudian diterima pembayaran piutang sebesar 1.500.000. Berarti bertambah di kas, piutangnya berkurang.
Sekarang kita lanjut ke transaksi setelahnya. Selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Juli 2019 dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 9.500.000. Nah, berarti itu adalah biaya asuransi pada kas pada tanggal 8. Nah, di sini biaya asuransi berarti akunnya adalah 1003, kemudian kasnya berkurang. Di sini keterangannya dibayar premi asuransi. Itu sebesar 9.500.000. Berkurang di kas 9.500.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 13 Juli 2019 membeli perlengkapan kantor dari toko Laka Karya sebesar 500.000 secara kredit. Nah, di sini berarti akunnya adalah perlengkapan pada utang dagang. Yaitu kodenya 1105, kemudian utang dagang 21001. Nah, di sini juga berlaku kan ada di daftar bantu, berarti kita ganti lagi di data validation. Di sini ya kita ganti menjadi kode bantu. Nah, setelah itu VLOOKUP juga kita ganti menjadi daftar bantu. Di sini kode akun untuk toko Laka Karya adalah PBA01. Nah, ini kita copy dulu untuk tanggal transaksinya. Kemudian keterangannya adalah dibeli perlengkapan secara kredit. Sebesar 500.000. 500.000. Kita ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 19 Juli 2019 dibayar utang dagang kepada PT Graha Muda sebesar 1.500.000. Berarti akunnya adalah utang dagang pada kas pada tanggal 19 Juli. Itu akunnya adalah 2101 utang dagang, kemudian pada tanggal kode akunnya 1101, kasnya berkurang. Lalu di sini kita ganti data validationnya menjadi kode bantu. Kode bantunya PT Graha Muda adalah PBB. Ini juga kita ganti. Kita ganti di sini menjadi daftar bantu. PT Graha Muda. Keterangannya adalah dibayar utang. Kemudian kita tinggal copy keterangan serta tanggalnya. Dibayar utangnya itu sebesar 1.500.000. Berarti berkurang di kas. Kemudian kita ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 21 Juli 2019 dijual barang dagangan kepada toko Karya Muda sebesar 7.500.000. Itu berarti kas pada penjualan pada tanggal
21. Itu akunnya berarti kas 1101, kemudian penjualan 41001, kemudian kita ganti PT Karya Mudanya menjadi di data validation-nya, lalu VLOOKUP-nya kita rubah, yaitu PJA 00 PT Karya Muda. Keterangannya adalah dijual barang dagangan secara tunai. Ini tinggal kita copy, sama tanggal transaksinya juga kita tinggal copy aja. Itu sebesar 7.500.000. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 21 Juli lagi 2019, yaitu diterima pembayaran piutang dari Yusuf Ananta sebesar 1.500.000. Berarti akunnya kas pada piutang. Kas 1101, lalu piutang ada di 1102. Ini kita rubah lagi di data validation-nya, jadi kode bantu. Lalu kemudian VLOOKUP-nya kita ganti menjadi daftar bantu juga. Ini akunnya Yusuf Ananta PJB 001. Kemudian keterangannya adalah diterima pembayaran piutang. Kita tinggal copy tanggal transaksinya juga. Kemudian sebesar 1.500.000. Lalu pada transaksi setelahnya, yaitu pada tanggal 23 Juli 2019 dijual barang dagangan kepada PT Seraya Makmur sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N30. Nah, kemudian itu akunnya adalah piutang pada penjualan. Tanggal 23 Juli, piutang itu sabel 1102, kemudian penjualan itu ada di 41001, kemudian PT Seraya Makmur kita ganti datanya. Setelah itu akunnya adalah PJA 003. Ini kita ganti VLOOKUP-nya menjadi daftar bantu. Nah, kemudian keterangannya adalah dijual barang dagangan secara kredit. Ini kita copy aja, sama itu tadi sebesar 10 juta. Kemudian kita ke transaksi selanjutnya.
tanggal 24 Juli 2019 dijual barang dagangan kepada PT Jaya Raya sebesar 3 juta dengan nomor faktur PJA01 pada tanggal 24. Akunnya berarti piutang pada penjualan 1102, kemudian penjualan 4101 pada PT Jaya Raya PJA01. Kita ganti dulu data validation. Daftar bantu. Kemudian keterangannya adalah dijual barang dagangan secara kredit. Dijual barang dagangan secara kredit. Setelah itu kita copy keterangannya, tanggal, kemudian sebesar 3 juta. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 24 Juli juga dijual barang dagangan kepada PT Karya Muda sebesar 5 juta secara tunai. Pada tanggal 24 itu berarti akunnya adalah kas pada penjualan. Kas 1101, kemudian penjualan P4101, lalu kemudian ada PT Karya Muda. Kita ganti dulu. Jadi kode bantu. Kemudian velg AP kita ganti. Setelahnya ini berarti PJA02 ya, PT Karya Muda. Keterangannya adalah dijual barang dagangan secara tunai sebesar 5 juta. Dijual dagangan tunai. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 25 Juli 2019 diterima pembayaran piutang dari Putri Ayu sebesar 2.500.000. Pada tanggal 25. Akunnya berarti adalah kas pada piutang. Kas 1101, piutang itu ada di 1102. Kemudian akun Putri Ayunya kita ganti di data validation-nya menjadi kode bantu. Setelah itu VLOOKUP juga kita ganti daftar bantu. Nah, di sini Putri Ayu itu PJB03. Keterangannya adalah diterima pembayaran piutang sebesar 2.500.000. Kemudian kita copy semuanya, ini akunnya ketiga, tanggal, kemudian masukkan nominalnya 2.500.000.
Lalu kita lanjut ke transaksi yang terakhir. Pada tanggal 28 Juli 2019 dibayar utang dagang kepada toko Malika sebesar 250.000. Berarti akunnya adalah utang dagang pada kas. Pada tanggal 28. Itu kas berarti 110, kemudian utang dagang dulu 2101, kemudian kasnya 1101, kemudian toko Malikanya kita ganti di data validation. Setelah itu VLOOKUP-nya juga kita ganti daftar bantu. Itu toko Malika ada di PBA 003. Keterangannya adalah dibayar utang. Dibayar utang sebesar 250.000. Nah, setelah itu untuk transaksinya sudah selesai. Berarti sekarang kita lanjut ke yang kelima. Sebelumnya kita rapihkan dulu. Kita buatkan kotak-kotaknya agar terlihat lebih rapih. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat buku besar. Nah, di sini itu buat buku besarnya bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan advanced filter atau pivot table. Cuma di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat buku besarnya menggunakan pivot table. Pertama kita insert, kemudian pivot table. Lalu untuk select table orange itu, table orange-nya kita pilih yang jurnal umum. Kemudian kita yang di jurnal umumnya kita blok semuanya. Kemudian oke. Nah, setelah itu di sini filter. Kolom filter kita masukkan nomor akun. Kemudian untuk di row ini kita masukkan tanggal serta keterangan. Lalu untuk di value ini kita masukkan debit dan kredit. Nah, untuk debit dan kredit ini kita pilih yang sum ya. Jadi untuk jumlah dari si debit dan kreditnya ini sendiri. Kemudian yang di tanggal kita rapikan agar tampilan menjadi rapi. Di sini kita pilih none, kemudian layout dan print show item label in tabular form. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita rapikan dulu menjadi accounting. Lalu untuk di bawahnya nomor akun, ini kita masukkan nama akun. Sebelumnya kita edit dulu nama akun. Kemudian kita copy aja di sini agar formatnya langsung titik duanya. Nah, di sini ini nama akunnya kita ganti menjadi pos saldo, kemudian saldo awal. Nah, setelah itu kita akan buat di sini tabel yang debit dulu ya. Nah, di sini itu misalnya yang debit adalah kas. Kas itu kan berarti 1101. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk cara pengisian nama akun ini kita menggunakan rumus VLOOKUP, nomor akun, pos saldo, saldo awal itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi VLOOKUP, lalu lookup value-nya adalah nomor akun, kemudian table array-nya adalah daftar akun, kemudian call index number-nya untuk nomor akun itu adalah yang kedua, kemudian false.
Nah, untuk yang pos saldo sama aja, cuma tinggal kita ganti aja untuk penempatan di kolom index number. Karena pos saldo ada di kolom yang ketiga. Nah, untuk saldo awal ini kita kurangkan antara debit dan kredit. Jadi di sini yang kelima, kemudian dikurang yang 6. Kita coba dulu biar penampilannya lebih bagus dan lebih mudah dipahami. Nah, setelah itu kalau sudah ini kan udah ketahuan ya, ini adalah akun yang ada di debit, yaitu akun kas. Nah, kita akan mengetahui bagaimana sum of saldonya. Jadi di sum of credit ini kita analyze, kemudian first item and set, kemudian calculate. Nah, di sini itu kita namakan saldo. Kemudian untuk formulanya adalah debit, kita insert field, kemudian dikurangin dengan kredit. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah ketahuan untuk sum of saldonya. Untuk di bagian yang debit. Sekarang kita coba untuk yang saldo kredit, ini kita tinggal copy aja. Kemudian kita paste. Nah, di sini kita coba untuk yang saldo kreditnya itu adalah utang dagang. Itu ada di kode 2101. Nah, di sini kan kredit. Bisa dilihat bahwa untuk penampilannya kan ini masih minus-minus berantakan seperti ini. Kita akan ubah tanpa harus merubah dari hasil sum of saldonya. Yaitu kita copy dulu, lalu kita ke custom. Berubah seperti ini. Nah, jadi dia sudah tidak minus di bawah dan tampilannya berubah menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Setelah itu untuk di buku besarnya sudah kita selesaikan, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu ke buku besar pembantu. Di sini buku besar pembantu juga bisa menggunakan advance dan pivot. Tapi kali ini saya akan membuatnya dengan menggunakan rumus pivot. Caranya juga sama, kita insert kemudian pivot table. Nah, table range-nya itu juga kita masih menggunakan jurnal umum. Di sini kita blok untuk bagian jurnal umumnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk filternya sama nomor akun. Kemudian untuk rows-nya itu juga tetap keterangan. Lalu tanggal. Kemudian value-nya juga debit dan kredit. Nah, kemudian kita rapikan, ini juga tetap sum yang digunakan untuk debit dan kredit. Kemudian tanggalnya kita rapikan dulu, non layout and print, show item label. Kita rubah dulu tampilannya menjadi accounting. Sama juga untuk di sini kita menggunakan nama akun, pos saldo, dan saldo awal. Caranya juga sama kayak tadi.
Oh maaf, di buku besar pembantu namanya adalah negara. Kemudian di sini apa saldo, lalu saldo awal. Nah, untuk di sini kita juga menggunakan pertama saldo untuk yang debit dulu, yaitu saldo piutang. Saldo piutang itu PJA 001. Nah, untuk nama relasinya juga menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian table array-nya adalah daftar bantu ya, karena kan piutang dan utang ada di daftar bantu. Kemudian false. Di sini kita tinggal copy aja. Saldo itu ada di nomor 3. Kemudian saldo awalnya ada di kita rubah dulu di accounting dan di rupiah. Nah, setelah itu di sini kita masukkan saldo. Nah, bisa ketahuan untuk sum of saldonya. Habis itu kita lanjut ke saldo yang akun yang utang. Sama, tinggal kita copy paste aja. Kemudian untuk akun utang itu adalah PBA 001. Nah, udah. Sekarang untuk buku besar pembantu pivotnya sudah selesai. Kita lanjut ke neraca saldo. Untuk neraca saldo juga sama, menggunakan pivot table, insert, lalu pivot table, kemudian masih menggunakan jurnal umum. Di sini kita copy aja, kita blok semuanya untuk di jurnal umum, lalu kita klik OK. Nah, di sini di sini insert pivot table. Untuk di neraca saldo ini, rows-nya itu nomor akun. Nah, di sini untuk rows-nya itu ada nomor akun dan nama akun, kemudian value-nya ada sum of saldo. Nah, untuk di row labels ini kita harus hide dulu untuk akun-akun yang ada di daftar bantu dari PBA sampai PJB 03. Nah, kemudian di sum of saldo juga pastikan bahwa di sini totalnya adalah 0. Nah, di sum of saldo ini kita harus pisahkan di mana antara debit serta kredit. Jadi kita tambahkan kolom. Kemudian kita drag dulu nih kolomnya. Nah, di sini kita pindahkan dulu sum of saldo ke kolom debit, yaitu C7. Kemudian kita copy sampai bawah. Nah, di sini itu untuk saldo dari akumulasi penyusutan gedung sampai penjualan itu kan harus ada di kredit, jadi kita pindahkan dulu. Tapi private indah itu tetap di debit ya. Jadi kita pindahkan dari akumulasi. Kemudian kita copy dulu ini private indah ke penjualan ke kolom yang ada di kredit. Nah, kemudian yang ini kreditnya kita lihat aja karena kan di aku ada di. Nah,
Kemudian kalau misalnya saldo ini kita hapus nih dari pivot. Nah, ini kan otomatis tabel yang ada debit dan kredit kan juga itu ya hilang. Jadi bagaimana kita caranya biar kalau sum of saldonya hilang itu debit dan kreditnya itu tidak hilang. Jadi itu kita pakai copy spesial. Dimana kita blok dulu untuk debit dan kredit, kemudian CTRL-C, kemudian Alt, lalu E, kemudian S, lalu value. Lalu oke. Nah, jadi di sini bisa kita hilangkan si sum of saldonya. Nah, jadi angka-angkanya tetap ada. Seperti itu. Nah, di sini untuk itu kita total aja pakai rumus sum. Kemudian untuk debit, lalu berlaku juga untuk yang kredit, kita jumlahkan aja pakai rumus sum. Nah, bisa dilihat sudah balance. Lalu untuk neraca saldo sudah selesai, kita lanjut ke neraca lajur. Nah, di mana neraca lajur ini kode akunnya juga kita pakai aja kode akun yang ada di daftar akun. Kemudian nama akunnya juga kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi VLOOKUP, lalu ke kode akun, daftar akun, lalu kolom nomor 2, kemudian false. Nah, untuk tipe saldo ini kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. Jadi VLOOKUP, kemudian lookup value-nya kode akun, table array-nya adalah daftar akun, lalu kolom index number-nya pos saldo di nomor ketiga, lalu 0 atau false. Oke, kita drag aja ke bawah. Kemudian di sini kita bikin neraca saldo debit dan kredit. Pertama kita buat dulu yang neraca saldo debit. Itu kita menggunakan rumus if dan SUMIF. Jadi pertama if, kemudian logical test-nya itu sebelahnya pos saldo, lalu kemudian value if true-nya adalah sama dengan petik 2 debit, lalu koma SUMIF, lalu range-nya itu adalah daftar akun yang ada di sini, kemudian di kolom A, kemudian koma, kemudian kode A6 di sini yang ada di daftar akun, lalu daftar akun yang debit. Nah, di sini kita kurangkan dan kita copy aja rumus SUMIF yang ada di sini. Lalu kita tambah di mana SUMIF itu ke jurnal umum range-nya di kolom yang B yang nomor akun, kemudian kode akunnya itu kriteria itu ada di kode akun yang ada kita menggunakan ini di neraca lajur A6, kemudian jurnal umum yang ada di debit. Lalu kita kurangkan dengan SUMIF, range-nya itu balik lagi sama kayak yang tadi, jurnal umum yang B, kemudian koma, kriterianya itu kode akun di neraca lajur yang A, lalu jurnal umum yang kredit. Kemudian lanjut ke neraca saldo yang kredit, itu rumusnya adalah if, lalu logical test-nya adalah pos saldo ini, kemudian value if true-nya adalah kredit,
kredit, lalu sum if, kemudian abis sum if range-nya itu adalah daftar akun yang di kolom A, kemudian A6 daftar akun, A, lalu A6, kemudian sum range-nya itu F yang kredit ya, yang ada di jurnal yang di daftar akun, kemudian dikurang sum if, ini kita copy aja, kemudian ditambah sum if sama dengan jurnal umum yang B, lalu neraca lajur yang A6, lalu jurnal umum yang F, kemudian dikurangkan dengan sum if lagi, sum if jurnal umum yang B, lalu neraca lajur A6, jurnal umum yang E, lalu nah ini tinggal kita drag aja. Nah jika sudah seperti ini, kita isi yang untuk pos laporan. Untuk yang pos laporan ini kita menggunakan rumus VLOOKUP, lalu untuk lookup value-nya itu kita pakai yang kode akun yang A6, lalu daftar akun, kemudian kolom index number nomor 4, lalu 0 or false. Nah ini kita copy aja. Lalu untuk di laba rugi yang debit dan kredit, sekarang kita kerjain yang laba rugi yang debit. Itu rumusnya sama dengan if kemudian logical testnya adalah pos laporan ini yang neraca, lalu value if true-nya adalah sama dengan laba rugi, kemudian laba rugi, ininya value if true-nya adalah debit ini, kemudian 0 gitu. Nah mungkin tinggal copy aja, drag ke bawah, lalu yang kredit juga sama, menggunakan tinggal di copy aja ininya, sama kita ganti aja yang kreditnya ini D6 nya jadi D6. Ini maaf tadi ke merger, jadi pastikan bahwa tidak ke merger biar bisa ke detect. Ini D6 terusnya E6 sini. Nah ini kita tinggal drag lagi. Kemudian untuk neraca yang debit juga menggunakan rumus if. Jadi if logical testnya adalah pos laporan ini yang neraca, kemudian sama dengan neraca, lalu D6 ini, koma D6, lalu 0. Ini tinggal di copy lagi, drag rumusnya sama yang debit yang kredit yang neraca itu tinggal kita copy aja rumusnya, tinggal kita ganti yang D menjadi yang E.
Ini. Nah, di sini tinggal kita drag rumusnya, samakan aja, lalu kita totalkan. Di sini kita pakai rumus sum aja, totalkan masing-masing dari setiap akun. Sini neraca saldo debit, kemudian neraca saldo kredit kita jumlahkan. Setelah itu yang di laba rugi antara debit dan kreditnya kita jumlahkan. Setelah itu yang bagian kreditnya kita totalkan, ini di sum, kemudian di bagian yang neraca debit dan kredit ini kita jumlahkan antara yang ini neracanya, lalu yang ini yang kredit di neraca. Nah, kemudian ini bisa dilihat bahwa di neraca saldo debit dan kreditnya itu balance. Nah, di sini untuk yang laba rugi itu bisa kita kurangkan di sini ya. Jadi ini dikurang ini. Nah, di sini kolomnya 121, kemudian yang ini juga kurangkan. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa di antara laba rugi dan neraca hasilnya juga balance. Ini neraca lajur bisa di bawah. Katakan bahwa perusahaan ini mengalami keuntungan ya, karena di mana pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, sekarang selanjutnya ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu kan pendapatan dikurang biaya. Nah, di sini itu udah ada kode akun dari yang daftar akun ini, di mana kode akun ini terdapat akun-akun yang terdapat pendapatan dan biayanya. Nah, di sini ini kode akun itu yang pendapatan itu kode akun 4101. Untuk penamaan nama akun itu sama menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah kode akunnya ini, kemudian table array-nya adalah daftar akun, lalu kolom indeks nomor 2, kemudian false. Nah, yang ini juga sama. Untuk yang biaya, nama akunnya adalah VLOOKUP, lookup value-nya yang ini, kode akun, daftar akun, 2, false. Tinggal di copy. Nah, kemudian untuk kita lanjut untuk isi jumlah dari setiap akun adalah menggunakan rumus SUMIF. SUMIF, lalu untuk range-nya adalah di neraca lajur di kolom A, kemudian untuk kriterianya adalah di laporan laba rugi, kode akun, kemudian untuk sum range-nya adalah di neraca lajur bagian laba rugi yang debit. Kemudian ditambah dengan SUMIF di neraca lajur yang kolom A, kemudian di laporan laba rugi yang kode akun, kemudian untuk sum range-nya adalah neraca lajur di bagian laba rugi yang kredit. Nah, setelah itu jumlah pendapatan adalah hasil dari penjualan. Nah, yang ini untuk biaya gaji dan komisi, kita tinggal drag aja ke bawah.
Nah, ini yang nggak ada akunnya bisa dihapuskan aja. Nah, lalu untuk jumlah biaya adalah jumlah dari setiap akun-akun yang termasuk di akun biaya. Nah, setelah itu untuk hasil laba rugi adalah pengurangan dari pendapatan serta biaya. Nah, di sini sudah dapat hasilnya laba sebesar 121.750 sama seperti ada yang di kolom neraca lajur. 121.750 seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini laporan perubahan ekuitas itu nama akunnya juga menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya ini table array-nya adalah daftar akun, kemudian nomor 2 lalu false. Ini sama. Lalu untuk di jumlah itu kita menggunakan rumus SUMIF juga. SUMIF. Kemudian range-nya adalah neraca lajur yang A, kolom A. Kemudian untuk kriterianya adalah di laporan perubahan ekuitas yang di kolom kode akun ini. Lalu di neraca lajur di bagian yang kredit di sini. Lalu dikurangkan, ini sama aja, tapi dikurangkan dengan yang bagian yang sisi debit. Ini sama dengan brief indah. Nah, kemudian untuk yang laba bersih adalah sama dengan jumlah dari laba rugi yang tadi kita cari. Nah, setelah itu untuk jumlah ekuitas adalah pertambahan atau jumlah dari setiap akun-akun yang ada di ekuitas. Jadi dijumlahkan. Nah, untuk jumlah ekuitas adalah sebesar 173.600. Nah, sekarang lanjut ke step terakhir yaitu laporan bersih keuangan atau neraca. Di sini tuh terdapat kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Nah, kode akun di sini juga terdapat dari daftar akun. Kemudian ini kode akun yang sudah ditetapkan sebagai dari setiap jumlah aset, kewajiban, atau pendapatan. Seperti itu. Nah, untuk nama akun di sini juga menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu sebentar. Kemudian tinggal kita copy aja untuk setiap nama-nama aset atau nama-nama akun. Nah, kemudian setelah itu kita ke jumlah. Nah, di sini untuk yang jumlah itu kita menggunakan rumus SUMIF lagi, yaitu SUMIF. Kemudian range-nya adalah neraca lajur yang A. Kemudian untuk kriterianya adalah di akun neraca ini yang di kode akunnya. Kemudian itu kita ke neraca lajur yang debit.
Lalu kita kurangkan dengan yang kita copy aja rumusnya ke ganti dikurang ke yang debit. Yang kredit maksudnya. Nah, setelah itu kita drag aja rumusnya. Ini kita hapus untuk akun-akun yang nah, untuk rumus yang di utang dagang itu menggunakan rumus sum if, cuma kebalikan dari yang sebelumnya, di mana kredit yang dikurang debit. Di sini sum if, lalu range-nya adalah di neraca lajur yang kolom A, kemudian kode sheet di neraca, ini kode akunnya, kemudian di neraca lajur di neraca kredit dikurang dengan yang debit. Debit ya, berarti yang ini lalu ditambah. Nah, kemudian untuk model indah dan price itu tidak ada. Kemudian yang laba bersih di sini digunakan melalui di hasil tadi yang kita hitung di jumlah ekuitas ini. Nah, lalu kita jumlahkan untuk setiap masing-masing kategorinya dari aset lancar, aset tetap, kewajiban, dan pendapatan. Nah, di sini untuk jumlah aset lancar adalah sum dari setiap akun-akun yang termasuk di dalam jumlah aset lancar. Nah, sama juga untuk yang aset tetap itu merupakan sum dari yang di aset tetap. Nah, kemudian di jumlah aktiva ini adalah hasil pertambahan dari jumlah aset lancar dengan jumlah aset tetap. Nah, sama untuk kewajiban juga merupakan sum dari akun-akun yang ada di jumlah kewajiban. Dan untuk pendapatan juga ini ada di laba bersih. Nah, kemudian jumlah pasiva adalah jumlah pertambahan dari kewajiban dan pendapatan. Nah, jumlah aktiva ini adalah 181.375 sama dengan kita hitung yang jumlah pasifanya, yaitu 181.375. Berarti balance dan berarti tugas kita sudah selesai untuk tugas UTS kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.